Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat Allahu Akbar. Yes, oke. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Oke, nah sepertinya semuanya semangat ya. Oke, sebelum kita mulai berdoa, coba dicek dulu kerapian pakaiannya, tempat duduknya, kursinya mungkin. Udah rapi? Udah. Oke, siap. Semuanya hadir ya? Oke, silahkan pimpin doa, Hafiz. Rab, hormat, Rab, tegak, hadap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Oke, semoga dengan berdoa tadi nanti kegiatan belajar kita lancar sampai selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak ibu semuanya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita sebagai bangsa Indonesia, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya coba berdiri. Oke, ibu akan hidupkan videonya ya. Semuanya nyanyi ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi.
ingat kesepakatan kelasnya? Ayo angkat tangannya. Oke, sekarang Alexi dulu ya. Apa yang pertama kesepakatan kelas kita, Alexi? Oke, bagus. Nggak boleh bicara, Bu. Kalau ada orang lain yang sedang bicara, berarti mendengarkan ya. Yang kedua, boleh Kamil dulu. Tunjuk tangan saat mau bicara. Iya, hebat, keren. Tunjuk tangan dulu, Bu, sebelum bicara. Kita? Nah, berbicara jika Saat guru berbicara, dipersilakan. saat guru bicara, kita ngapain kalau guru bicara? Mendengarkan ya, bagus. Oke, saat guru bicara kita mendengarkan. Apa lagi? Aska. Kesepakatan kelas kita. Nah, berbicara ketika apa? Guru bukan dibilangkan. Ah iya, bagus. Berbicara ketika guru mempersilahkan. Ada lagi, Kira? Pas ya, oke, pas. Oke. Selanjutnya, ada lagi? Apa, Lexi? Pastikan kelas tetap rapi. Nah, bagus, hebat. Pastikan kelas kita selalu rapi ya, tertib saat belajar sehingga kita menjadi nyaman belajar. Oke ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum masuk ke pembelajaran ya, ibu mau menyampaikan. Nanti dalam kegiatan belajar ada beberapa kegiatan menarik yang akan anak-anak ibu lakukan. Ya, ada mulai nanti mengamati gambar, ilustrasi, ya. Kemudian ada nanti nonton video animasi cerita ya, ada sebuah cerita nanti. Juga ada nanti kegiatan dalam kelompok masing-masing. Nah, untuk kegiatannya apa? Nanti akan ibu kasih tahu. Yang penting nanti kamu akan dapat benda-benda ini nanti di kelompok. Oke, apakah anak ibu siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum belajar kita cek dulu konsentrasinya. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Masih ingat nggak ya? Kalau tepuk pagi, tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau tepuk siang, tepuknya berapa kali? 2 kali. Kalau tepuk sore? 3 kali. Kalau tepuk malam? hal. Dong ya, nggak ada tepuknya karena malam. Oke, kita tes. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, bagus. Berarti fokus semua. Sekarang ibu acak lagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Nah, pagi berapa? 1 ya, oke. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, keren, luar biasa semuanya. Oke ya. Berarti semuanya udah siap belajar? Siap, Bu. Oke, silakan yang duduknya menyamping sebelah sini dan sini. Lihat ke depannya. Oke. Silakan diperhatikan gambar. Nah, nanti selama anak-anak ibu aktif dalam belajar, ibu kasih reward bintang ini. Ya, silakan kalian berpendapat sebanyak-banyaknya. Ya, oke. Sekarang ibu punya gambar nih di papan tulis. Pertanyaan ibu, menurut anak-anak ibu, itu gambar apa? Mainan, Bu. Kesepakatan kelas kita tadi apa? Angkat tangan dulu sebelum bicara. Oke, Kania dulu tadi. Coba ceritakan apa yang ada di dalam gambar itu. Mainan, Bu. Sama orangnya, Bu. Ada mainan sama orangnya. Nah, ini untuk membantu anak ibu bercerita ya. Ini adalah toko Paman Kira. Nah, siapa yang paman itu yang mana kira-kira? Nah, berarti ini paman. Yang Kira? Bu. Anak perempuan kecil. Nah, sekarang apa yang diceritakan dalam gambar itu? Kata Fania tadi ada mainan, Bu. Oke. Yang diceritakan, yang disampaikan gambar itu apa kira-kira? Coba. Mainannya berantakan, hebat, keren sekali. Oke, siapa lagi? Tadi Fania udah kasih pendapat, luar biasa. Nah,
hampir, tapi belum tepat ya. Hampir mendekati. Ada lagi Alexi? Si Kira mau beli mainan. Oh, sepertinya enggak deh Kira mau beli mainan. Enggak deh kayaknya. Coba lihat di bawahnya, ada sesuatu di bawahnya. Kira-kira apa cerita lomba? Hafiz. Ayo kita bantu. Ayo kita bantu. Hafiz dulu ya sayang. Hafiz ya, kita gantian kembali lagi ke sekolah dan kelas. Ayo kita bantu. Kira menghitung mainan. Nah, betul. Ayo kita bantu Kira menghitung mainan. Berarti sebenarnya si Kira datang ke toko paman ini mau membantu paman ngapain? Menghitung mainan ya, seperti kata si Hafiz tadi. Nah, pertanyaan ibu selanjutnya, apa yang akan dilakukan si Kira untuk menghitung mainan itu? Apakah Kira bisa menghitungnya dengan berantakan seperti ini? Ya, gimana caranya? Disusun dulu, oke, keren, luar biasa. Disusun dulu Bu, biar mudah menghitungnya. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Alexi? Oke, sama dengan Mania tadi. Ada nggak pendapat yang lain? Sepertinya pas ya, disusun dulu ya. Sekarang pertanyaan ibu selanjutnya, bagaimana cara si Kira menyusunnya kira-kira? Coba ya, Firda duluan, coba. Gimana cara menyusunnya kira-kira? Tunggu, sabar ya, Firda. Oke, sekarang berpikir dulu, kita kasih waktu. Si Haira dulu, coba. Menyusun rapi di lemari. Gimana? Apakah disusun ini yang kuning di sini, pesawat di sini, mobil di sini gitu? Angkat tangan. Siapa yang Dania Seza? Disusun, disesuaikan bentuknya. Oke, keren. Coba bahasanya yang lebih bagus lagi, disusun seperti apa? Coba, Kamil. Disusun sesuai warnanya. Oke, boleh. Apakah disusun sesuai warnanya? Kurang tepat. Ayo, yang lebih tepat lagi. Disusun sesuai apa? Kalau sesuai warna ini bisa nih. Kuning dengan kuning juga, ini ada juga kuningnya. Nanti disusun sesuai apa? Pes. Bola sama bola, boneka sama boneka, mobil sama mobil, pesawat sama pesawat. Bagus. Berarti disusun berdasarkan apanya namanya itu? Bentuknya Iya, bagus, keren. Disusun berdasarkan bentuknya. Nah, anak-anak ibu menyusun berdasarkan bentuknya itu. Gak apa-apa, taruh aja. Oke, kembali. Menyusun berdasarkan bentuknya itu dinamakan dengan mengelompokkan. Apa namanya? Jadi anak-anak ibu ini yang akan anak ibu pelajari hari ini ya, mengelompokkan data. Data itu apa? Yang anak-anak ibu sebut tadi, yang jenis-jenis mainan itu namanya data. Mengelompokkan data dan menyajikannya ya. Setelah anak-anak ibu kelompokkan, nanti akan menyajikannya. Nah, coba kita perhatikan gambar yang kedua. Kembali ya. Ini udah nggak kembali ya. Nah, pertanyaan ibu selanjutnya. Kalau kita lihat gambar yang kedua, apa bedanya dengan gambar yang pertama? Firda? Bu. Sabar, Firda. Jadi silakan. Apa bedanya gambar yang kedua dengan gambar yang pertama? Gambar yang kedua. Bagaimana susunannya? Iya, susunannya sangat rapi, bagus. Dari gambar yang pertama. Oke.
Azik dulu yang belum tadi dari tadi ya, gantian ya. Apa bedanya gambar yang kedua dan yang pertama, Azik? Oke, gambar yang kedua. Mana yang lebih mudah menghitung yang gambar yang kedua atau yang pertama, Azik? Mana yang lebih mudah menghitungnya? Gambar yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Bagus. Lebih mudah menghitungnya gambar yang kedua, Bu, kata si Firda, karena udah tersusun rapi, Bu. Betul? Betul. Oh, boleh. Silakan Kamil, ada pendapat? Yang pertama berantakan, yang kedua rapi. Oh iya, bagus sekali. Yang pertama berantakan sehingga Kira bingung menghitungnya, ya kan? Kalau yang kedua udah disusun sama Kira, udah rapi ya. Pesawat sama pesawat, mobil sama mobil, boneka sama boneka, bola sama bola. Bisa nggak dihitung dengan jelas? Lebih mudah? Lebih mudah. Oke, bagus. Berarti tugas si Kira selesai dong. Udah selesai menyusun dengan rapi. Kemudian pertanyaan Ibu. Kalau di gambar kedua nggak ada orangnya lagi ya, karena dia udah rapi, jadi tokonya dikunci lagi, udah bersih katanya. Nggak ada orangnya. Oke, sekarang pertanyaan Ibu lagi. Agar si Kira tidak lupa dan Paman nggak lupa, jumlah nih masing-masing benda nih, apa yang dilakukan Kira? Nggak bisa. Dicatat, betul. Dicatat ya, biar nggak lupa. Nah, mencatat jumlah itu namanya menyajikan ya, menyajikan data. Dicatatnya di mana kira-kira? Di buku. Buku. Kan siapa yang tunjukin? Silakan itu yang bicarakan. Catatnya di mana? Di buku boleh di buku, boleh di kertas atau di catatan si Kira dan Paman ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kira-kira si Kira akan menyajikan data itu. Kita akan lihat dulu video pembelajaran berikut. Silakan anak-anak Ibu lihat video ini. Diamati dari awal sampai akhir, nanti Ibu akan ada beberapa pertanyaan lagi. Yang belum dapat bintang tidak usah khawatir ya. Nanti akan bintang itu banyak ya. Nanti kita bagi-bagi. Coba kita lihat video berikut ini. Asik, kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibumu kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data, Mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya.
Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya kak? Contohnya, dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibumu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Nah, itu dia videonya. Oke, perlu ibu putar ulang? Tidak, oke. Ibu akan bertanya, tadi siapa tokoh yang ada dalam video itu? Ini ya, siapa? Bukan tokohnya, orangnya siapa namanya? Siapa namanya orangnya bukannya? Siapa aja yang di dalam video itu yang ada? Dan bisa jawab? Khaira? Kakak sama adik. Kakak, siapa nama kakaknya? Ada dibilang tadi? Enggak. Nama adiknya? Bayu. Ada. Siapa nama adiknya? Siapa nama adiknya tadi? Ada yang ingat? Apa? Mimi. Ya, bagus sekali Nisha. Mimi ya. Apa yang diceritakan dalam video tadi? Coba, siapa yang mau berpendapat? Tania Sinta. Oh, tentang snack yang dibagi kakak ke adik. Oke, kakak yang ngasih snack ke adik ya. Oke, yang pendapat yang lain? Kakak yang ngasih snack ke adik? Apa? Apa? Oh iya, lupa berarti. Ya, silakan. Khaira. Iya, keren, hebat. Snacknya dari ibu ya, tapi dititip ke kakak untuk adik. Nah, sekarang pertanyaan ibu selanjutnya. Apa yang pertama kali diucapkan kakak ke adik setelah adik membuka snacknya? Kakak snacknya. Apa enggak? Sabar, ibu persilakan dulu. Ya. Kesepakatan kelas kita. Apa sekarang? Apa yang dibilang tadi si kakak pertama ke adik? Oke, sedang pikir. Lanjut dulu si Aziz. Silakan Aziz. Apa kata kakak? Oke, sedang pikir juga. Kamil? Dihitung? Dihitung kata kakak tadi? Enggak, apa pertanyaan kakak ya? Enggak. Snack yang paling banyak kata kakak tadi ya. Apa snack yang paling banyak atau kesukaan si Mimi itu kan pertanyaan si kakak tadi ya. Tapi si Mimi tadi nggak langsung menjawab. Kenapa Mimi nggak langsung menjawab? Karena Mimi nggak tahu. Kok bisa Mimi nggak tahu Nisha? Iya betul. Karena dalam kotak itu berantakan tadi ya. Nggak bisa Mimi ngitung mana ya kira-kira yang paling banyak ya. Bagus sekali. Apa yang disarankan si kakak supaya mudah menghitung snacknya tadi? Gantian tadi si Khaira duluan. Iya disusun kakak berdasarkan? Sabar. Berdasarkan makanan yang sama. Luar biasa keren. Disusun berdasarkan makanan yang sama. Setelah disusun, kemudian apa yang disarankan kakak Alexi? Dicatat dalam bentuk apa, Alexi? Sabar. Apa? Tabel ya, tabel. Keren Alexi. Dalam bentuk tabel tadi dicatatkan. Iya. Bagaimana bentuk tabelnya tadi? Ingat, Fania. Gimana bentuk tabelnya tadi? Ingat? Berbentuk kotak. Ya, di dalam tabelnya ada apa tadi? Sabar. Ada garisnya. Kemudian ada yang pertama, kolom pertama diisi dengan apa tabelnya tadi? Sabar. Diisi dengan jenis makanannya. Tabel yang keduanya, kolom keduanya diisi dengan apa tadi?
Yang pertama jenis makanannya tadi. Yang kedua apanya tadi dalam kolomnya? Oke, apa? Jumlahnya bagus, luar biasa. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh tabel, ya. Ibu catat di sini ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Atau ibu ke atas coba? Sini lah ya, biar nggak tertutup ya. Kelihatan ya? Nah, oke, kelihatan ya. Nah, inilah contoh tabel. Ya, di tabel itu ada judul. Ini contoh tabel dari toko mainan paman. Kalau menulisnya seperti ini, si Kira mencatatnya dalam tabel. Yang pertama ada nomor 1 sampai 4. Ada jenis mainannya, ada pesawat, mobil, boneka, dan bola. Kemudian ada jumlahnya, ya kan? Sama seperti tabel snack tadi. Ya, berarti ini namanya kita menyajikan data mainan, ya. Nah, sekarang anak-anak ibu akan bekerja dalam kelompok. Ibu akan bagikan beberapa benda ini. Benda ibu ini belum tersusun dengan rapi. Ibu nggak tahu nih jumlahnya ini berapa ya, ini acak-acakan. Bisakah kira-kira anak-anak ibu berkelompok membantu? Bantu ya. Ibu mau minta tolong dibantu mengelompokkan sama menyajikan datanya. Oke? Nah, untuk membantu anak-anak ibu bekerja, silakan nanti diisi lembar kerja ini. Ini udah ada tabel. Diisi nanti jenis bendanya apa, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian silakan diskusikan pertanyaan di bawah ini. Banyak seluruh benda adalah, misalnya ini ada nomor 1 sampai 5. Setelah itu anak-anak ibu akan mempresentasikan ke depan kelas, ya. Nanti selama bekerja, ibu akan berkeliling berkelompok. Jika ada kesulitan, ibu akan membantu, ya. Silakan nanti bertanya di dalam kelompok ketika ibu datang ke kelompok. Tapi nanti Alexi, kalau ibu sedang berada di kelompok 1 misalnya, kelompok lain sabar menunggu ya, jangan berteriak. Oke? Karena ibu nanti pasti akan mendatangi setiap kelompok untuk membantu jika ada kesulitan. Oke? Siap? Silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Ibu akan membagikan medianya. Oke, nggak apa-apa. Silakan bekerja berkelompok bersama ya. Oke, silakan. Iya. Kalau udah dapat, boleh langsung bekerja ya secara kelompok. Kelompok 2, boleh tolong boleh bisa dicobakan.
tunggu dulu sebentar. Kelompok 3 udah siap angkat. Kelompok 1 udah siap? Sedang membuat nama. Oke, bagus. Kelompok 2 udah siap? Sedang membuat nama juga. Oke. Nah, nanti ya ke depan kamu bawa media kamu masing-masing ya untuk presentasi.
Ya, lanjut. Udah selesai? Oke, udah selesai. Silakan ucapkan terima kasih dan baca salam. Ya, terima kasih. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bersiap terus dulu tangannya yang tampil. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing ya. Oke. Bukan ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2, ayo. Kelompok 1, 3 dan 4, silakan dengarkan temanya. Oke. Saling menghargai. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kerjakan kami. Ya, silakan. Lanjut aja dulu. Siapa yang bacakan? Silakan dibacakan jumlahnya sambil diperlihatkan bendanya ke teman ya. Oke, silakan. Plastisin hijau merah, plastisin merah tiga, plastisin pink 4, plastisin biru 3. Oke. Kira-kira apakah sudah sesuai? Sesuai ya. Lanjut. Coba dikeraskan suaranya dikit seperti ibu ini ya. Bukan keras suaranya kan? Gak usah bisik-bisik ya. Kita pede aja. Keras. Ulang kali kaminya lebih keras kayak ibu. Banyaknya benda, banyaknya seluruh benda adalah 13. Kedua, benda yang paling banyak adalah
Coba tanya aku Maira. Siapa yang bisa caranya? Yang urutan. Urutan dibaca. Coba Alexi, yang mana urutannya? Oke, dibaca aja bersama. Dibacanya bersama. Kan diskusinya bersama tadi. Urutkan mana yang paling sedikit ke yang paling banyak. Kita kembali lagi ke kesepakatan kelas. Kelompok 2, apakah sudah melaksanakan kesepakatan kelas ketika temannya berbicara? Coba Ibu bertanya. Tadi ketika temannya berbicara, apakah kelompok 2 mendengarkan atau bicara juga? Bicara juga? Bicara atau mendengarkan tadi Kaira? Berbicara. Berarti melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Melanggar atau tidak? Seharusnya bagaimana? Seharusnya mendengarkan teman berbicara. Setelah ini bisa mendengarkan teman lagi? Silakan dulu dengan tertib. Begitu juga kelompok 3 dan yang lain ya. Oke, silakan tutup. Kira-kira tadi apakah ada kesulitan dalam bekerja kelompok? Ada yang mengalami kesulitan itu ya? Nah, Fania, apa itu kesulitannya? Mulai disampaikan. Oh, mikirkannya. Oke, berarti nanti harus lebih kompak lagi bekerja sama. Dalam mengelompokkan data tadi, adakah yang mengalami kesulitan? Mudah atau sulit? Mengelompokkan data benda-benda tadi mudah atau sulit tadi dalam kelompok? Mudah? Mudah. Siapa yang bisa menyampaikan tadi apa langkah-langkah yang dilakukan ketika mengelompokkan? Nah, Kaira. Menyusun yang pertama dulu ya, menyusun dengan yang sejenis. Setelah disusun diapakan lagi? Bisa dihitung. Setelah dihitung diapakan lagi? Habis. Setelah itu? Kamil? Disajikan atau ditulis dalam kertas yang sudah disediakan. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan, itulah ya rangkaian kegiatan kita hari ini. Kita akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kira-kira apa ya pelajaran kita tadi? Nah, dari awal sampai akhir apa kegiatan kita tadi? Siapa bisa menyimpulkan? Aska? Kita belajar apa ya dari tadi? Siapa ya? Kita belajar apa? Oke, pikir dulu sebentar. Menyusun benda-benda aja. Menyusun dan menjumlahkan benda-benda bagus sekali. Oke, nah sekarang ingat. Menyusun makanan dengan dan membuat jumlahnya. Oke, bagus. Selanjutnya apa lagi pelajaran kita hari ini? Ya nggak apa-apa. Oke, kalau bisa apa pelajaran kita hari ini dari tadi? Oke, belajar mengelompokkan benda dan menjumlahkan, Bu. Bagus sekali. Nah, selanjutnya apa kira-kira manfaat kita belajar mengelompokkan benda itu?
kehidupan sehari-hari, apa kira-kira manfaatnya? Alexi? Ya, apa pendapatnya ya? Oke, Tania, apa manfaat kita mengelompokkan benda? Manfaat kita belajar mengelompokkan benda? Jadi pintar kita. Oke, jadi pintar ya. Kalau nggak belajar mengelompokkan nggak pintar. Pintar juga ya. Yang lain? Biar cepat kerjanya. Oke, bagus. Yang lain? Apa manfaat kita mengelompokkan data? Agar mudah? Apanya yang cepat? Ngapainnya cepat? Ngapainnya cepat tadi? Nih. Sabar ya. Mensesuaikan, oke. Nah, cepat. Menghitungnya bagus sekali. Jadi tujuan kita belajar mengelompokkan data itu manfaatnya supaya kamu mudah menghitung benda-benda yang udah disusun ya, yang udah dikelompokkan. Oke, sebelum menutup pembelajaran, kita akan mengisi lembar refleksi terlebih dahulu. Silakan anak-anak ibu isi refleksi ini. Ini ada perasaanku hari ini. Boleh di checklist salah satu bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar. Di bawahnya adalah boleh di checklist atau disilang. Bisa nomor 1 dibaca, saya mengikuti petunjuk dan arahan guru. Jika kamu melaksanakan ya, silakan di checklist di kotak ini. Jika anak-anak ibu ada yang tidak melaksanakan ini, boleh disilang. Siap? Oke, silakan diisi. Isi nama dan kelasnya. Boleh dilengkap. Oke, silakan diisi. Perasaannya dilengkapi. Silakan dicek kotaknya. Udah. Ya, perasaanku hari ini yang mana? Pilih salah satu emosi. Iya. Di checklist ya, gambar emoticon yang ada di bawahnya. Karena itu setelah belajar. Boleh. Oke, sudah ya? Karena tinggal checklist saja. Kalau sudah, boleh kita kumpulkan ke depan. Ya. Coba diisi checklist saja, ya. Yang di bawah itu apa yang baik hari ini? Boleh diisi, ya. Apa yang perlu ditingkatkan? Silakan. Berpartisipasi aktif. Oke, waktunya udah habis. Kita kumpulkan ya, udah selesai men-checklist. Udah cepat. Jangan terlalu lambat ya. Tinggal men-checklist saja ya, tinggal checklist saja. Kalau tidak sesuai boleh disilang. Oke.
Alhamdulillah setelah selesai